Mercedes menutup sesi latihan bebas satu ini di posisi teratas, jadi orang mungkin berpikir, apakah kita udah kembali ke kondisi sebelum Barcelona dengan Mercedes kembali mendominasi? Nah, jawabannya tidak karena Ferrari menyembunyikan kekuatannya di sesi latihan bebas satu ini. Kita sudah melihatnya baik pada Hamilton maupun Beganovic yang melakukan banyak percobaan pada Ferrari. SF26, nanti kita akan lihat lebih detail kenapa dengan melihat juga data telemetri dan kita harus berhati-hati. Juga pada Leclerc yang nanti akan debut di Free Practice 2, dia akan mencoba menemukan kembali ritmenya. Tentu saja karena tidak turun di Free Practice 1. Namun, Ferrari telah membawa beberapa pembaruan ke track juga di Austria kali ini. Jadi, mari kita analisis semuanya bersama-sama. Kimi Antonelli memimpin sesi latihan bebas 1 dengan catatan waktu 1 menit 7,796. Waktu yang sangat cepat, Mercedes langsung melaju kencang sejak awal, baik dengan ban medium maupun ban soft tetap melaju cepat. Dalam segala kondisi, namun di belakangnya hanya ada rekan setimnya. Di tim, George Russell hanya terpaut 40 mili detik. Dan perhatikan juga Oscar Piastri yang finish ketiga dengan McLaren, sementara Max Verstappen finish keempat dan Lewis Hamilton finish kelima dengan Ferrari-nya yang memperkenalkan mesin baru dengan A2 dengan pembaruan pertama pada A2 dan peningkatan tenaga sebesar 5 tenaga kuda. Namun, seperti yang dijelaskan dengan baik oleh Juan Pablo Montoya, peningkatan ini tidak hanya berdampak pada kecepatan maksimum, tetapi juga pada seluruh torsi. Dua penggerak pada mesin, jadi power unit Ferrari juga meningkat dalam hal akselerasi, dan ini merupakan keuntungan besar karena diterapkan di setiap putaran. Mesin dari power unit itu sendiri. Jadi, ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Kita juga telah melihat beberapa pembaruan dari Ferrari yang akan kita bahas sebentar lagi. Tapi sebelumnya saya ingin fokus pada catatan waktu. Ini klasemen latihan bebas. Antonelli pertama, disusul Russell, Piastri, Verstappen, dan Hamilton. Beganovic sudah tuntas, tapi sesinya bagus dan datanya banyak, meski nilainya variatif. Mercedes di depan dan pasti jadi penantang menang akhir pekan ini. Tapi waspadai McLaren, Piastri dan Norris keluhkan masalah di titik pengereman. Sementara itu, Verstappen dan Perez tetap berada di pit untuk menyelesaikan beberapa masalah pada Red Bull mereka. Selain itu, Red Bull membawa banyak pembaruan pada akhir pekan ini di Austria yang akan meningkatkan performa Red Bull RB22. Dan perlu dicatat bahwa banyak solusi yang mereka gunakan meniru dari Mercedes dan Ferrari yang menandakan bahwa itu adalah arah yang benar. Patut untuk diikuti, namun saya ingin berhenti sejenak dulu. Pada Ferrari, memang Ferrari telah membawa beberapa pembaruan yang udah kita lihat, seperti misalnya peningkatan 5 tenaga kuda pada mesin, tapi juga pada seluruh torsi power unit. Lalu ada juga peningkatan dari bahan bakar Shell sebesar 2 atau 3 tenaga kuda. Dan selain itu, paket baterai Ferrari juga telah dibuat lebih ringan 1 kg. Dan ini juga membantu untuk membuat mobil lebih cepat dengan membuat mobil balapnya lebih ringan. Dan perlu diperhatikan bahwa kita telah melihat beberapa elemen berbeda pada mobil balap Hamilton dan juga pada mobil Dino Beganovic. Faktanya, Hamilton telah mencoba berbagai konfigurasi aerodinamika termasuk lantai baru dari Barcelona dengan elemen-elemen uji coba di bagian belakang mobil. Memang, kita telah melihat beberapa elemen baru, tambahan, dan perangkat aerodinamika di bagian belakang mobil. Sementara itu, Dino Beganovic menyelesaikan programnya tanpa flick tail mode dengan elemen belakang untuk mengevaluasi korelasi. Bagaimana performa Ferrari dengan dan tanpa elemen karbon ini? Singkatnya, mereka melakukan banyak korelasi antara Beganovic dan Hamilton untuk melihat paket pembaruan Ferrari mana yang terbaik untuk digunakan di lintasan. Lalu di Free Practice 2 untuk memaksimalkan performa, selain itu Ferrari juga menurunkan tenaga mesinnya. Dan itu bisa kita lihat dari data telemetri. Faktanya, saya akan tunjukkan telemetri dari putaran tercepat yang dilakukan oleh Hamilton, Russell, Antonelli, Verstappen, dan juga Piastri. Mari kita lihat perbandingannya di sini. Kita bisa melihat bahwa mobil-mobil bermesin Ferrari dalam hal ini seperti Hamilton secara rata-rata memiliki kecepatan puncak yang jauh lebih rendah dibandingkan semua yang lain. Mesin Mercedes dan Red Bull jadi ada perbedaan yang sangat besar. Kita lihat terutama di titik pengereman ini dan juga di sini terlihat ada perbedaan. Bahkan perbedaannya bisa mencapai hampir 20 km per jam yang benar-benar besar. Di trek yang begitu pendek, dengan banyak titik pengereman, sulit membayangkan Ferrari kehabisan baterai di bagian trek itu.
Apalagi karena perbedaannya dengan para pesaing akan saya tunjukkan dengan jelas. Dan perbedaannya benar-benar jelas, sangat mencolok. Jadi terlihat bahwa Ferrari masih menyimpan sesuatu. Bahkan dibandingkan dengan sesi latihan bebas lainnya, di mana Ferrari sempat tampil lebih kuat dari potensi aslinya. Kali ini mereka menggunakan strategi yang berbeda. Karena Leclerc tidak ada di free practice 1 dan membawa banyak pembaruan, mereka memutuskan untuk mencoba banyak hal, termasuk juga pengaturan tenaga, membatasi dulu lalu secara bertahap menambahkannya di berbagai sesi latihan bebas, sampai mendapatkan tenaga yang dibutuhkan untuk bersaing di depan. Pada dasarnya, Mercedes dan McLaren melakukan strategi yang sama. Faktanya, jika kita lihat juga waktunya dan secara umum bagaimana performanya, baik McLaren maupun Mercedes, mereka mencatatkan waktu putaran yang sangat mirip. Dan ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan strategi yang serupa. Di kudu McLaren dan Mercedes, khususnya soal power unit. Red Bull tampil sedikit seperti Ferrari dalam kasus ini. Kita lihat di sini bahwa Ferrari dan Red Bull memiliki bisa dibilang tenaga yang lebih kecil, terutama dalam hal kecepatan puncak di trek lurus dibandingkan dengan McLaren dan Mercy. Namun dalam kasus ini, menurut saya, justru Red Bull yang lebih berusaha untuk mengejar di bagian trek ini. Tapi Red Bull tidak benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya. Bahkan justru Ferrari yang lebih konservatif dalam penggunaan mesin saat ini dibandingin dengan yang lain. Juga karena jika kita lihat secara umum di area pengereman, di tikungan dengan kecepatan minimum, Ferrari rata-rata tampil cukup baik ya di tikungan. Di tikungan lambat, mereka sedikit tertinggal. Tapi dibanding McLaren, itu sudah terprediksi. Di tikungan cepat, Ferrari sangat baik, tanda setupnya pas. Minim kesalahan meski ada ban terkunci sesekali. Ferrari tampak meyakinkan dan punya potensi. Ini membuat kita optimis akhir pekan ini karena ingin melihat Ferrari kompetitif. Secara objektif, mereka membawa power unit ketiga yang baru. Berbeda dengan para pesaing yang belum menggunakan mesin baru, mereka masih menunggu untuk memperkenalkan pembaruan seperti Mercedes karena mereka hanya punya satu pembaruan tahun ini untuk power unit. Jadi tambahan tenaga kuda yang bisa diberikan juga terbatas. Sementara Ferrari, karena memiliki dua pembaruan pada A2, memutuskan untuk memperkenalkan power unit baru di akhir pekan ini. Dan nanti akan ada satu lagi yang diperkenalkan dengan pembaruan kedua. Jadi intinya Ferrari benar-benar bertaruh besar di akhir pekan ini, membawa banyak pembaruan, bekerja keras untuk memaksimalkan setup dan seluruh paketnya. Kita akan lihat nanti di sesi-sesi berikutnya, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Perlu juga diperhatiin Red Bull yang membawa paket pembaruan besar yang melibatkan berbagai komponen termasuk perubahan pada sidepod, inlet, lantai mobil, dan juga suspensi belakang. Memang, sidepod telah didesain ulang dengan mulut radiator yang baru. Terinspirasi dari layout Mercedes, inlet pada sidepod, jadi pada bagian samping mobil, telah diprofil ulang untuk mengoptimalkan aliran udara menuju radiator, sehingga meningkatkan pendinginan power unit Red Bull 4 yang sebelumnya mengalami masalah di Monaco ketika Max Verstappen gagal start. Selain itu, lantai mobil kini memiliki desain yang lebih kompleks dengan perubahan pada bagian depan dan sisi luar, termasuk bagian bargeboard yang terletak di depan lantai mobil. Mode flip time dibuat lebih agresif, mengikuti arah yang diambil Ferrari. Dan ini tampaknya menjadi sesuatu yang diadopsi oleh semua tim, serta mobil juga mengalami pengurangan berat yang signifikan. Hal ini sebenarnya sudah kami prediksi sebelumnya, karena sebelumnya berat mobil lebih dari 10 kg di atas batas minimum FIA, dan sekarang mereka sedang menguranginya. Verstappen menyebut paket ini sangat krusial untuk masa depan musim ini. Jadi, kita akan lihat bagaimana peningkatannya juga dari sisi performa mengemudi. Perlu diingat, jika ada sirkuit di mana Red Bull bisa tampil kuat, pastinya itu adalah Austria. Karena di sana banyak titik pengereman dan lebih sedikit tikungan yang membutuhkan aerodinamika. Dan kita tahu bahwa Verstappen sangat cepat di sirkuit ini. Dia bisa tampil kuat dan berada di depan, menjadi salah satu penantang bersama Mercedes dan juga Ferrari. McLaren juga tampil cukup kuat. Perlu disebutkan bahwa mereka sebelumnya lebih banyak mengalami masalah pada rem, tapi sepertinya sekarang masalah itu udah teratasi. Namun selama FP1, jarak antar pembalap sangat tipis, sangat kecil, karena ini adalah sirkuit yang sangat pendek. Satu putaran hanya sedikit lebih dari 1 menit, sekitar 1,07.
Namun diperkirakan mereka akan mencatat waktu putaran di 1,05 yang berarti jarak antar pembalap akan semakin kecil dan perbedaan utamanya akan ditentukan saat kualifikasi. Karena jika kamu start di depan, kamu punya keuntungan besar baik dalam mengelola udara kotor maupun dalam strategi balapan, seperti bisa masuk pit lebih dulu dari lawan-lawanmu. Jadi perhatikan, ada beberapa perubahan. Mercedes juga membawa perubahan, tapi mereka dipaksa oleh FIA untuk memodifikasi bagian diffuser, karena diffuser Mercedes yang selama ini digunakan dengan bagian belakang bergerigi telah ditolak. Jadi Ferrari memenangkan pertarungan politik ini, dan kita memang melihat Mercedes menggunakan diffuser baru di Austria. Dan hal ini membuat kami senang. Tentu saja karena kita melihat Ferrari yang lebih kompetitif secara politik. Tapi emang seharusnya begitu, karena jika kamu meminta Ferrari untuk melepas diffuser yang tidak sesuai regulasi, maka aturan itu harus diterapkan ke semua tim. Jadi Mercedes harus menyesuaikan perubahan ini sebelum balapan di Australia, mereka tidak berhasil mendapatkan dispensasi untuk Silverstone. Dan itu udah cukup baik. Tapi kita lihat aja, karena saat ini Mercedes tampaknya sangat kuat. Jadi Leclerc agak berhati-hati soal Austria. Dia bilang Mercedes tetap jadi favorit, tapi Ferrari sudah berkembang pesat. Dan dia udah menemukan kembali feelingnya setelah Monaco dan Kanada. Itu yang dikatakan Leclerc soal performanya. Kita akan lihat di FP2 nanti bagaimana Charles, karena kita memang menantikan dia di sana. Hamilton sangat percaya diri di FP1, meski sempat ada beberapa kesalahan, tapi setup mobilnya tampaknya sudah tepat. Kita tetap melihat Mercedes yang sangat kuat dan tidak boleh diremehkan. Mereka akan berada di depan bertarung untuk kemenangan. Ferrari harus mengambil langkah lebih jauh lagi jika ingin bersaing, dan kita akan lihat apakah mereka bisa melakukannya di sesi latihan berikutnya. Saya pribadi berharap banyak karena menurut saya mereka masih menyembunyikan kekuatan mereka. Ferrari di FP1, dan khususnya kita tahu ini salah satu sirkuit favorit Leclerc, jadi saya juga berharap dia akan sangat kompetitif. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, bagaimana menurut kalian sesi latihan bebas kali ini? 1 di Austria, dan apa yang kalian harapkan di sesi latihan bebas? 2, 3, dan di sesi kualifikasi serta balapan. Saya akan baca dan balas semua komentar kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan info Formula 1 dan Ferrari. Dari Assoluto, sampai jumpa lagi.